tak kasih tahu fakta menarik ya teman-teman. Curongci ini keturunan dari Cu Yuanchang. Nenek moyangnya itu Cu Yuanchang itu pencetus pertama kali hukuman mati untuk para koruptor. Curongci dia memberlakukan lagi hukuman mati untuk para koruptor di era modern. Kedua-duanya getol banget dalam membasmi korupsi. Apa ini ngefek? Tajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kemarin lusa itu Intan itu iseng-iseng, jam 8 malam tuh iseng-iseng. Kalau malam ini Isa nyampe 850, Intan mau nyanyi. Ternyata sebelum jam 12 malam, subscriber Intan sudah sampai 850. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngedukung. Sekarang Intan mau ngadain challenge lagi nih di bulan yang September ceria ini. Jadi kalau Intan di bulan September ini sebelum tanggal 20 subscribernya Intan nyampe 1000, Intan mau joget nih. Intan mau joget chandeliernya Cia. Iya, kayak gitu. Jadi bantu Intan untuk mencapai 1000 subscriber di bulan September ini, oke? Oke, let's start! Hari ini Intan mau lanjutin cerita Intan tentang dinasti per dinasti. Playlist Intan dinasti per dinasti ini buat yang belum tahu, itu playlistnya Intan, dimana Intan ngejelasin satu persatu dinasti-dinasti di Cina. Satu video, satu dinasti. Mulai zaman prasejarah sampai nantinya dinasti Qing, dinasti terakhir di Cina. Terakhir playlist Intan dinasti itu dinasti Yuan. Sekarang Intan bahas dinasti setelah dinasti Yuan, yaitu dinasti Ming. Kabar gembira buat teman-teman yang sudah nggak sabar nungguin dinasti Qing, ini banyak banget yang minta. Minggu depan Intan bahas dinasti Qing, karena setelah dinasti Yuan ini sudah dinasti Qing, yang notabene adalah dinasti terakhir di Cina yang ditungguin banyak orang. Kemarin di video Intan yang dinasti Yuan yang terakhir itu ya, endingnya itu Cu Yuanchang dan kelompoknya berhasil menaklukkan dinasti Yuan, sehingga Cu Yuanchang ini mendirikan dinasti Ming, dan dia adalah kaisar pertama di dinasti Ming. Dinasti Ming ini berdiri di tahun 1368 sampai 1644. Berkaca dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Yuan, di mana dinasti ini ambruk karena korupsi yang merajalela, Cu Yuanchang memutuskan untuk membuat gebrakan hukum. Apa itu? Hukuman mati untuk para koruptor. Soalnya so far nih ya, hukuman terberat untuk koruptor dari dinasti-dinasti sebelumnya itu dimiskinkan dan diusir dari ibu kota. Zaman dulu itu tidak ada bank guys, jadi kalau dimiskinkan, rumah dan hartanya disita, ya miskin beneran. Kalau zaman sekarang kan bisa ya nabung-nabung di luar negeri kan bisa. Kalau zaman dulu tidak bisa, dimiskinkan, miskin beneran itu orang. Nah, di zamannya Cu Yuanchang ini bukan cuman dimiskinkan doang, tapi pelakunya dihukum mati dengan cara yang sadis, yaitu dikuliti. Pejabat yang dihukum mati itu pejabat yang korupsinya di atas 60 liang atau setara 30 gram perak. Dan di pemerintahan Cu Yuanchang ini korupsi turun drastis. Hingga waktu di dinasti Yuan ini kan benar-benar ambruk kan perekonomiannya. Cu Yuanchang dengan cepat menstabilkan perekonomian di dinasti Ming. Sekedar info ya teman-teman, 3 hari yang lalu, tepat sebelum video ini, itu Intan upload Bapak Anti Korupsi yang menegakkan kembali hukuman mati untuk para koruptor. Dia adalah Curongci. Buat teman-teman yang belum nonton, ini nih linknya di description box juga sudah Intan tulis. Tak saranin nonton itu teman-teman, soalnya seru banget dan Intan ngedapetin sumbernya itu susah.
Karena gitu ganasnya Churongji ini dalam memberantas korupsi nih ya, sampai data-datanya itu ditutupi oleh pemerintah, dan Intan ini susah loh ngedapetin datanya Churongji. Churongji ini sampai sekarang masih hidup. Jadi benar-benar tak saranin teman-teman setelah nonton video ini yang belum nonton Churongji, silakan nonton Churongji. Tak kasih tahu fakta menarik ya teman-teman. Churongji ini keturunan dari Zhu Yuanzhang. Nenek moyangnya itu Zhu Yuanzhang itu pencetus pertama kali hukuman mati untuk para koruptor. Churongji dia memberlakukan lagi hukuman mati untuk para koruptor di era modern. Apa ini ngefek? Ngefek banget guys, perekonomian kembali stabil. Padahal di dinasti Yuan itu perekonomiannya itu hancur ambruk, nggak karu-karuan. Zhu Yuanzhang dengan cepat menstabilkan perekonomian. Karena perekonomian sudah stabil, korupsi juga nggak ada, pajak diturunkan, rakyat seneng, rakyat puas atas pemerintahan Zhu Yuanzhang. Zhu Yuanzhang itu juga terkenal dengan hukum-hukumnya yang keras, yaitu Taminglu atau hukum dinasti Ming yang besar. Zhu Yuanzhang itu dia tidak ngasih Kasim itu power. Jadi Zhu Yuanzhang itu merasa Kasim itu membahayakan. Jadi Kasim itu tidak boleh turut campur di urusan negara, tidak boleh ikut campur di birokrasi negara. Bahkan Kasim tidak boleh membaca dan menulis. Jadi mungkin Zhu Yuanzhang itu berkaca dari dinasti Han ya. Dinasti Han itu kan runtuhnya gara-gara Kasim tuh. Zhu Yuanzhang menobatkan putra sulungnya yang bernama Zhu Piao itu menjadi putra mahkota. Tapi sayangnya Zhu Piao ini mati muda di tahun 1392. Zhu Yuanzhang memutuskan untuk tetap menegakkan aturan primogeniture, yaitu peraturan di mana anak sulung dan keturunannya yang menjadi pewaris tahta. Jadi Zhu Yuanzhang ini memutuskan anak sulung dari Zhu Piao itu menjadi putra mahkota, menjadi penerusnya. Anak dari Zhu Piao yaitu Zhu Yunwen. Jadi Zhu Yunwen ini cucunya Zhu Yuanzhang ya. Dia akhirnya naik tahta dan menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Tianwen. Kaisar Tianwen ini karena memang masih muda, masih unyu-unyu, atas saran dari menterinya Jitai, itu dia itu nyuruh kaisar untuk menyingkirkan raja-raja yang merupakan lawan politiknya. Raja-raja yang dimaksud itu paman-pamannya sendiri. Kaisar Tianwen ya nurut-nurut aja, hingga 5 pamannya, 5 raja itu akhirnya diturunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa. Tinggal 1 raja, yaitu Raja Yan. Raja Yan ini memiliki kekuatan militer yang gede, kekuatan militer yang kuat. Begitu menyadari dia dalam bahaya, tahun 1399 Raja Yan itu ngajak perang ponakannya itu. Terjadilah perang saudara di Nanjing. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1402, Raja Yan memenangkan pertempuran. Dan Kaisar Tianwen nggak tahu nasibnya kayak gimana, nggak tahu, tidak ada kabar setelah itu. Raja Yan akhirnya menggantikan Kaisar Tianwen menjadi kaisar berikutnya dengan nama Kaisar Yongle. Dalam masa pemerintahan Kaisar Yongle ini, dinasti Ming itu mengalami kejayaan. Vietnam berhasil direbut dan wilayahnya menjadi wilayahnya dinasti Ming. Tahun 1405, Kaisar Yongle itu memerintahkan kasir kepercayaannya Zheng He untuk berlayar dan memperkenalkan Cina kepada negara-negara tetangga. Zheng He ini dikasih kapal kayu gede dengan panjang 150 kaki atau kurang lebih 134,5 meter dan lebarnya 200 kaki atau 62 meter. Kapalnya Zheng He ini 5 kali lebih gede dari kapalnya Christopher Columbus. Sekalian pamer nih Cina. Zheng He juga dikasih
sutra, porselen, emas, perak itu untuk tukar-tukaran souvenir ya, untuk membangun relasi, jadi tukar-tukaran souvenir. Kisahnya Cheng He ini banyak yang request ke Intan ya, jadi Intan di sini cuman bahas sekilas. Next video Intan bahas deh itu Cheng He, soalnya banyak yang minta kan. Stay tune ya, next video jangan dilewatin loh. Saat dipimpin Kaisar Yongle, dinasti Ming ini makmur guys, sampai dikenal dengan nama Yongle Shengshi atau era kerajaan Yongle. Dan di masa pemerintahan Yongle ini, dia banyak merevisi Taminglu. Jadi Taminglu itu yang tadi Intan ceritakan, yang dibuat sama Cui Wenchang itu terlalu keras, terlalu strict, terlalu kejam, hingga direvisi, diperlunak oleh Kaisar Yongle ini. Salah satu yang diperlunak, Kasim dikasih kepercayaan lagi. Jadi Kasim itu sudah boleh belajar membaca menulis lagi. Makanya kan Kaisar Yongle itu ngasih kepercayaan sama Cheng He. Cheng He itu kan Kasim. Oke, tadi kan Intan cerita awal-awal dinasti Ming yang penuh kejayaan, ya kan? Sekarang Intan langsung lompat ke masa di mana dinasti Ming itu mulai mengalami keruntuhan. Kaisar ke-14 dinasti Ming, Kaisar Wanli, itu menjadi kaisar di usianya yang ke-10 tahun. Seperti yang sudah pernah Intan ceritakan sebelumnya, kalau kaisar itu masih anak-anak, otomatis dia punya wali. Wali yang mengambil keputusan untuk kaisar. Nama wali itu adalah Jiang Zhucheng. 10 tahun pertama tidak ada masalah. Masalah terjadi setelah wali dari Kaisar Wanli ini meninggal. Kaisar Wanli itu dia happy. Walinya meninggal itu dia happy banget. Dia itu langsung mempercayakan pajak-pajak itu ke Kasim. Kasim dipercayakan pajak, ya korupsi terjadi lagi. Yang kedua, Kaisar Wanli itu dia tuh happy-happyan sambil morfina sampai akhir hayatnya. Kaisar Wanli meninggal, Kaisar Chongzhen menggantikan tahtanya. Gak lama setelah kepemimpinan Kaisar Chongzhen ini terjadi bencana kelaparan. Nah, ketidaksikapan pemerintah dalam menangani bahaya kelaparan itu membuat Kaisar Chongzhen ini nilainya itu turun di mata masyarakat. Masyarakat nggak puas. Terjadilah pemberontakan. Dua pemberontakan terbesar. Itu yang pertama dipimpin oleh Jiang Xianzong, yang kedua dipimpin oleh Li Shizheng. Dua-duanya ini orang yang miskin. Di tahun 1641, Jiang Xianzong itu berhasil menguasai Xiangliang. Terus Li Shizheng itu berhasil menguasai Luoyang. Tahun berikutnya, Li Shizheng berhasil menguasai Kaifeng, sedangkan Jiang Xianzong berhasil menguasai Wuchang. Pemberontakan ini sudah semakin kuat, sudah semakin besar, dan dinasti Ming ini semakin mengecil, semakin tidak berdaya, atau semakin melemah. Tahun berikutnya di tahun 1643, Li Shizheng itu berhasil merebut Chang'an. Tahun berikutnya, April di tahun 1644, Li Shizheng berhasil merebut ibu kota, yaitu Beijing. Setelah berhasil merebut ibu kota, Li Shizheng itu mendirikan dinasti, yaitu dinasti Shun. Negara keadaannya sudah sangat kacau balau. Kaisar Chongzhen begitu melihat dia itu sudah nggak ada harapan, dia membunuh seluruh keluarganya, lalu dia sendiri gantung diri, dan dinasti Ming resmi runtuh, digantikan oleh dinasti Shun yang dipimpin oleh Li Shizheng. Sampai di sini dulu cerita Intan tentang runtuhnya dinasti Ming. Next video Intan bahas dinasti Qing, dinasti setelah dinasti Ming. Kenapa Intan nggak bahas dinasti Shun? Dinasti Shun ini umurnya nggak panjang guys. Nanti kelanjutannya dinasti Shun juga Intan bahas di next video. Oke, sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.